Kemudian bagaimana sih sejarah NLP awalnya? Nah, sejarah NLP itu awalnya ditemukan, digagas oleh dua orang yang bernama Richard Bandler dan John Grinder. Mereka adalah salah seorang yang ahli di bidang ilmu komunikasi dan juga ilmu komputer. Jadi menggabungkan, makanya kan ada istilah neuron. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan seolah-olah bahasa-bahasa pemrograman yang ada dalam pikiran atau otak manusia. Salah satu definisi NLP juga mengatakan bahwa NLP adalah manualnya otak. Jadi kalau kita beli televisi, kemudian kita hampir rata-rata tidak pernah membaca petunjuknya tentang bagaimana cara menggunakan remote karena sudah tahu ya. Nah, sementara otak kita ini Tuhan berikan kepada kita, kepada orang tua kita begitu kita lahir, kan tidak ada manual bagaimana cara mengatur anak ini, tidak ada. Bagaimana anak ini karakternya, tidak ada. Jadi orang tua benar-benar harus belajar bagaimana tentang anaknya. Nah, otak kita itu menurut NLP ada manualnya, yaitu dengan NLP, seolah-olah NLP itu memberikan alat untuk bagaimana cara kita mengelola pikiran kita, sehingga kita tahu fitur-fitur cara kerja pikiran kita. Nah, jadi John Grinder dan Richard Bandler ini menciptakan NLP untuk tujuan seperti itu. Dari mana mereka belajar? Ternyata mereka belajar dari para tokoh yang ternama. Salah satunya adalah dari Milton Erickson, kemudian Virginia Satir, dan juga CRISPR. Ya. Dari tiga tokoh ini adalah orang-orang yang expert di bidang terapi pada saat itu. Apalagi Milton Erickson ini adalah salah satu pakar hipnoterapi yang konon katanya tidak pernah gagal dalam menghipnosis siapapun. Dan kemudian Virginia Satir adalah seorang terapis keluarga. Dan CRISPR adalah salah satu tokoh yang sering dipakai, tekniknya adalah teknik Gestalt terapi. Nah, jadi dari ketiga tokoh ini, Richard Bandler dan John Grinder, memodel bagaimana cara mereka bisa menterapi orang, kemudian mereka merumuskan kembali, sehingga jadilah NLP. Dari memodel, dari mencontoh Milton Erickson, hasilnya menjadi sebuah teori yang dinamakan dengan Milton Model. Dan mencontoh dari Virginia Satir dan CRISPR hingga akhirnya membuat satu rumusan yang disebut dengan meta model dan dibukukan menjadi buku The Structure of Magic. Nah, yang tadi kalimat-kalimat yang di awal saya sampaikan, ada kalimat atau, bisakah, itu adalah kalimat-kalimat yang dalam NLP masuk ke dalam kategori Milton Model. Bagaimana sebuah bahasa dapat mempengaruhi pikiran seseorang, bahkan mengambil keputusan untuk segera melakukan sesuatu, itu adalah kalimat-kalimat yang saya kutip, yang saya ambil dari teknik-teknik Milton Model.